Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Cordova Media menulis berita berjudul Euforia, mengapa ramai-ramai dukung invasi Rusia ke Ukraina. Media sosial ikutan riuh menyikapi invasi Rusia terhadap Ukraina. Ada yang mendukung karena Rusia dianggap gagah berani melawan Barat, dan ada pula yang mengecamnya karena menyerang penduduk sipil. Bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai Muslim? Ada yang mendukung Putin dan Rusia karena mengklaim Rusia lah yang dimaksud dalam hadis akhir zaman. Tidak ada secara spesifik disebutkan etnis atau negara tertentu, apalagi pemimpin negara tertentu dalam hadis-hadis akhir zaman. Rasulullah memerintahkan pada kita cukup mengimani adanya hari akhir. Kita diperintahkan mempersiapkan diri dengan amalan terbaik, bukan malah mempercayai mereka yang asal cocokologi menyatakan Rom adalah Rusia. Toh jika betul Rusia membantu Muslim di akhir zaman dan kita perlu mengagumi dan mengidolakan, bahkan mendukungnya, mengapa dulu para mujahid Dagestan, Tatar Crimea, Chechnya, juga Khilafah Utsmaniyah berjihad berperang melawan Rusia? Apakah mereka tidak baca hadis Nabi tentang akhir zaman? Ya juga sih, kan dalam sejarah banyak nih pihak Islam yang berperang dengan Rusia. Di Rusia banyak masjid, jumlah Muslim juga banyak katanya. Muslim dilindungi haknya. Jika hal itu dijadikan argumen, maka para pendukung Amerika juga bisa mengatakan argumen yang sama. Sebab di Amerika ada anggota DPR dan gubernur yang Muslim. Jumlah Muslim Amerika juga banyak. Masjid juga bertebaran, ada di seluruh negara bagian. Muslim juga bisa beribadah dengan bebas di Amerika. Tetapi kita sama-sama ketahui bahwasannya pemerintah Amerika Serikat punya riwayat menginvasi Irak dan Afghanistan. Pemerintahnya juga mendukung total Israel menjajah Palestina. Dan itu tidak membuat kita serta-merta mendukung Presiden Amerika Serikat, walaupun diklaim melindungi hak Muslim di negaranya. Benar juga, kalau argumennya di Rusia banyak Muslim, ya di Amerika juga banyak Muslim dan dilindungi. Argumen berikutnya, ada tentara Muslim Chechnya yang ikut membantu Putin. Ingat, adanya tentara Muslim tidak membuat kita mendukung darah untuk ditumpahkan. Adanya tentara Muslim tidak melegitimasi pencaplokan wilayah negara lain. Masih dari Cordova Media, bisa jadi mereka berdosa karena membantu pemimpin yang jelas kafir dalam membunuh dan membantai penduduk sipil yang tidak bersalah. For your information, kata Cordova Media, di Ukraina ada Muslim pribumi dari etnis Tatar Crimea yang sejak dulu kala dizalimi Rusia. Mulai dari era Kekaisaran Rusia hingga Komunis Uni Soviet, bahkan hingga di masa Putin, mereka mendapat represi. Majelis Rakyat Tatar Crimea yang merupakan lembaga resmi perwakilan Muslim Tatar Crimea dianggap ekstremis dan di blacklist hanya karena tak sependapat dan tak setuju dengan aneksasi. Jangan lupakan bahwa Putin itu berlumuran darah tangannya atas apa yang terjadi di Suriah. Dia menyokong diktator Syiah Bashar al-Assad untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal itu mengakibatkan ratusan ribu nyawa meregang dan jutaan lainnya mengungsi. Itu fakta yang nyata. Dan itulah mengapa Assad ketika Putin mulai menginvasi Ukraina langsung menelpon tuannya mengucapkan dukungan. Ketahuilah setiap gerakan dan isyarat dukungan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wah, berat juga nih bahasannya Cordova Media. Tapi buat informasi nggak apa-apa, kita lanjut. Euforia terhadap sosok anti-imperialisme Barat seperti ini pernah juga terjadi di tahun 1979.
ketika Syah Iran yang pro-barat berhasil ditumbangkan dan diusir rakyat Iran. Kemudian datanglah Khomeini, kembali dari pengasingan di Prancis. Banyak muslim saat itu ikut mengeluh-elukan sosoknya. Padahal nih, kata Cordova Media, akidah dari Khomeini jauh menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terhadap Putin saja begitu mudah bangga dan euforianya. Bagaimana kelak jika yang datang Al-Masih Dajjal yang jauh lebih hebat dan mampu menghidupkan orang mati? Wah, kalau admin Perang Damai agak nggak ngerti sih topik bahasan ini, berat juga. Daripada mengidolakan Putin, kata Cordova Media, masih banyak sosok mujahid muslim yang gagah berjuang lillahi ta'ala memperjuangkan agamanya. Sebagai bagian penutup, Cordova Media menulis, Muslim tidaklah latah condong ke barat, juga tidak latah condong ke timur. Tidak mendukung imperialisme barat, juga tidak tepuk tangan dengan imperialisme dari timur. Keduanya sama-sama kezaliman yang nyata. Wah, bener juga, kalau kayak gini non-blok paling bagus deh. Muslim memiliki prinsip tersendiri yang ada pada Kitabullah dan juga diajarkan oleh Rasulullah. Pegang erat-erat prinsip itu, bahkan walau seperti menggenggam bara api. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuknya. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surat Ar-Rod ayat 19. Jadi gimana setelah kita dengar penjelasan dari Cordova Media itu? Sikap kembali ke pembaca ya, mau dukung Pak Putin atau mau dukung Pak Zelensky. Kalau admin ya di tengah aja, netral, menyerukan perdamaian. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini, wassalam.